Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky, Prodi Sastra Bahasa Indonesia, mata kuliah Kritik Sastra. Baik, di sini saya akan memberikan masukan kepada sebuah novel yang berjudul Tuan Asa, karya dari Ibu Rizka Hinayah Sapitri. Baik, saya mulai dengan kekurangan yang pertama. Kekurangan yang pertama itu adalah banyaknya penulisan typo ataupun sebuah ejaan dari tulisan tersebut. Banyak di situ kesalahan ketik ataupun ejaan yang baku, penggunaan tanda baca yang kurang tepat kalau menurut saya, dan salah satu struktur kalimat dalam novel tersebut. Contohnya itu adalah tulisan steleoh gitu. Ada di situ dalam novel tersebut. Kemudian di situ contohnya adalah mengsedihkan. Seharusnya itu adalah menyedihkan. Baik. Selanjutnya adalah yang kedua adalah peralihan bab. Sangat kasar menurut saya dalam peralihan bab tersebut. Maksudnya itu apa sih peralihan bab terasa kasar itu? Baik, saya akan menjelaskan tentang transisi antara bab. Kadang terasa mendadak dan tidak halus, seperti tiba-tiba meloncat ke topik lain tanpa pengantara yang kuat. Itu menurut saya. Yang ketiga adalah dialog kurang alami di dalam novel tersebut. Maksudnya itu ialah percakapan antara tokoh kadang terasa terlalu dibuat-buat menurut saya dan tidak natural, kurang natural di dalam novel tersebut. Terutama karena terlalu sering bercanda berlebihan ataupun jeda emosi yang memadai dalam novel tersebut. Penggunaan bahasa gaul seterusnya. Maknanya adalah bahasa gaul terlalu dominan di dalam novel tersebut. Memang bisa membuat karakter terasa remaja untuk khusus remaja, tapi kadang membuat pembaca kehilangan rasa sastra sesuai dengan prodi kita atau keindahan dari narasi tersebut. Yang selanjutnya adalah cerita kurang fokus di dalam novel tersebut. Ada banyak subplot kecil seperti tentang buang air besar ataupun stalking IG hingga obrolan tidak penting yang terlalu panjang dimasukkan di dalam novel tersebut sehingga fokus ke hubungan utama. Seperti itu. Selanjutnya adalah kesamaan gaya dan penulisan di semua karakter. Maksudnya adalah semua karakter berbicara dengan gaya yang hampir sama di dalam novel tersebut. Sehingga kadang kita sulit membedakan siapa yang berbicara kalau tidak disebutkan namanya. Baik, kita lanjut tentang kemasukan. Yang pertama itu adalah masukan saya, perbaiki struktur dan ejaan. Perlu diedit ulang menurut saya di dalam novel tersebut secara serius untuk memperbaiki ejaannya. Yang kedua adalah membuat dialog lebih realistis dalam novel tersebut sehingga dialog dengan karakter masing-masing. Lebih banyak gunakan dialog yang menggambarkan karakter, bukan hanya bercanda di dalam novel tersebut. Yang ketiga adalah kurangi bahasa gaul. Seharusnya menurut saya itu di dalam novel tersebut gunakan seperlunya saja supaya tetap relevan ke pembaca untuk kaum pemuda, tetapi tetap menjaga estetika bahasa novel tersebut. Yang keempat adalah dalam karakter utamanya itu seharusnya itu ditunjukkan lebih banyak emosi pelangi ataupun cinta asa ataupun Artio melalui tindakan, bukan hanya melalui menolong kocak seperti itu. Seterusnya masukan saya adalah perbaiki atur dan transisi. Maksud saya itu dalam novel tersebut berikan jembatan cerita setiap kali berganti bab ataupun suasana agar pembaca tidak merasa lompat-lompat, pindah sana pindah sini seperti itu. Seterusnya masukan saya adalah tingkatkan deskripsi setting. Coba menggambarkan di dalam novel tersebut suasana ataupun tempat
ataupun emosi karakter dalam supaya pembaca novel tersebut merasa masuk dengan alur yang kita berikan ataupun cerita yang kita berikan di novel tersebut. Seperti itu. Baik, itu saja yang saya berikan untuk tugas saya ini kepada Ibu Astriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.